Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Kemarin kita sudah banyak ngomong tentang membuktikan adanya Tuhan, ontologi. Sekarang saatnya kita coba untuk menjawab argumen-argumen yang anti Tuhan. Ya, saya sebut neo-ateisme, karena kalau ateisme yang lama kan sudah kita jelaskan panjang lebar dulu sebelum Ramadan 3 bulan yang lalu. Sekarang ketika harus jawab, ya kita jawab argumen-argumen yang paling mutakhir dari kelompok ateis. Saya menyebutnya neo-ateisme. Ya, yang jelas ngaji filsafat semoga tidak jadi beban ya, baik bagi kalian maupun bagi saya. Seluai ya, tidak paham juga tidak apa-apa, repot nggak masuk juga tidak apa-apa, tidak harus pamit bikin surat. Ya, absen 4 kali 5 kali juga tidak apa-apa, tidak wajib. Jadi santai aja. Kita sudah terlalu banyak beban, sudah terlalu banyak orang stres. Jangan nambahi stres lagi. Kan mahasiswa hari ini kan mulai bangun sampai mau tidur kan isinya stres terus. Bangun tidur kaget, waduh kuliah jam pertama, stres. Begitu masuk kelas dimarahi dosennya belum bikin tugas, stres lagi. Sudah disuruh bawa bukunya nggak dibawa, stres lagi. Dijelasin bosen luar biasa, stres lagi. Kuliah siang-siang tiba-tiba sudah zuhur, waduh kok sudah zuhur ya, sholat lagi, stres lagi. Sholat juga jadi beban kan bagi kalian. Waktunya makan siang dosennya nggak berhenti-berhenti, stres lagi. Ya kan, daftar ulang waktunya bayar kok telat, stres. Stres terus mulai awal sampai akhir. Kalau kamu lihat berita di TV itu isinya wong stres kabeh. Ya kan? Ya, ketika kamu merasa tertekan itu kan namanya stres. Makalah terus stres, tugas terus stres. Maka semoga ngaji filsafat ini enggak jadi beban yang bikin kita stres. Santai wae, enggak apa-apa, enggak ada aturan apapun. Ya, kamu enggak harus pakai sarung apa pakai kopiah, wis santai wae, sak seneng-senenge. Ya, duduk selonjor sambil tiduran juga enggak apa-apa nek ngantuk. Tidak ada yang ya. Oke, jadi itu karena semakin banyak stres. Kalau kamu stres itu apa? Secara neurosains itu sel-selmu agak longgar. Kalau sel-selmu longgar itu penyakit gampang masuk. Daya tahanmu menurun 50%. Jadi eman-eman kalau nggak waktunya stres ya jangan stres. Yo streslah di waktu yang tepat. Karena kalau karena fungsi-fungsi tubuhmu itu ketika umur 40 ke atas besok, kalau hari ini kamu boroskan dengan stres ya akan gampang kena penyakit macam-macam. Kenapa hari ini rasanya kok orang bolak-balik sakit macam-macam itu ya mungkin tiap hari dipressure oleh stres. Agama bikin stres, kuliah bikin stres, punya teman bikin stres, buka WA ikut stres. Ya kan, mau coba Facebook problem lagi, melu-melu mikir yang tidak harus dipikir, stres lagi. Nah ya kan gitu kan, tiap hari kamu eman-eman, energimu eman-eman. Karena apalagi kalian teman-teman mahasiswa semua kan rata-rata mahasiswa itu besok akan jadi sarjana. Sarjana itu sebenarnya bahasa Urdu, bahasa asalnya Srijanhara. Srijanhara itu artinya yang kreatif. Jadi yang sangat dituntut dari kalian itu sebenarnya kreativitas. Kalau kalian stres, orang mungkin bisa kreatif. Orang stres itu tidak mungkin dia bisa aktif.
isone ngerundel, mengeluh, menuntut, menyalahkan. Biasanya kalau sudah stres, buntu, pertama yang disalahkan yang di luar dirinya. Lama-lama kalian akan benci dirinya sendiri. Pertama menyalahkan temennya, mesti korupsi gue kok suge, mesti selalu keluar. Dosennya aja yang gak beres, selalu keluar. Tapi lama-lama kalau gak efektif, akhirnya yang disalahkan dirinya sendiri. Nasibku kok jelek banget ya. Terus mesti gitu nanti lama-lama terus dirinya sendiri. Kalau sudah menyalahkan dirinya sendiri, tidak mungkin kamu bisa jadi kreatif. Karena sama dirimu sendiri kamu benci. Kalau sudah benci dirinya sendiri, wes apa-apa kamu lakukan dengan gerundel. Akhirnya apa? Banyak hal kamu lakukan tanpa kesadaran. Kamu jadi robot. Kalau kuliah aja terpaksa kan berarti kalian sebenarnya nggak mau kuliah tapi terpaksa kuliah. Itu lama-lama jadi robot. Ya kalau robot nggak mungkin kreatif. Hati-hati di masa depan. Sekarang teknologi luar biasa. Kemarin saya baca di internet itu, di Jerman mulai dilakukan penelitian terhadap tikus. Jadi tikus itu dikasih semacam elektroda di kepalanya yang diprogram tertentu sehingga diperintah apapun dia manut. Jadi loncat, dia bisa loncat. Diperintah lari, dia lari. Berhenti, dia berhenti. Dan itu mulai bisa. Kalau di tikus mulai bisa, tak bayangkan di masa depan gak lama lagi manusia juga bisa. Tak bayangkan besok kamu tidak butuh kuliah. Jadi cukup bayi ini, misalnya ada bayi ini besok besar harus jadi dokter, tanam aja program untuk bisa jadi dokter, semacam elektroda di kepalanya. Besok ini harus jadi kiai, kasih aja program Maktabah Samilah terus dimasukkan. Iya kan, tidak susah-susah. Sudah ada kitab kuningnya ribuan itu di kepalanya, tinggal ditanamkan aja. Pengen bikin hafiz gampang, dimasukkan aja MP3 player di dalamnya yang bisa ngaji 30 juz, hafal langsung. Ya kan, dan kamu gak capek-capek kuliah di masa depan. Yang tidak kreatif tidak akan kepakai, kamu akan jadi robot-robot itu tadi. Maka ngaji ini jangan jadi beban, jadikan aja relaksasi. Jadikan semacam katarsis. Kalau sudah stres sejak pagi, ya santai-santainya malam ini. Paling tidak seminggu sekali. Oke, bismillah ya. Temanya agak berat, tapi jangan dianggap berat. Biasa aja. Tidak paham juga tidak ada ujiannya. Jadi ya meskipun bawa buku siap nyatet, ya tidak harus kamu serius nyatet satu-satu, ya buat apa. Ini filenya di copy paste juga bisa. Ya, oke ya. Bismillah, kita mulai kajian neo-ateisme. Ateisme abad 20-21. Saya ambil yang paling kontemporer biar teman-teman ngerti wacana-wacana terbaru. Kalau sekedar ateisnya Karl Marx, Freud, Nietzsche itu sudah bolak-balik diomongkan orang. Yang paling baru ini yang untuk dunia Islamic Studies kurang begitu care. Islamic Studies hari ini lebih sibuk dengan perkembangan internal, mulai terorisme lah, keterbelakangan lah. Sementara bahaya-bahaya ancaman perang pikiran dari luar biasa hari ini. Dan itu tugas kita untuk bisa jawab. Oke, bismillah, kita mulai ya. Neo-ateisme. Sebagian besar penulis neo-ateis itu pengarang-pengarang, jurnalis-jurnalis. Karena memang era hari ini era informasi. Meskipun dan sebagian besar juga dari ilmuwan-ilmuwan eksakta. Ya meskipun ada nanti yang filosof. Gagasan-gagasannya secara umum mirip-mirip saja dengan ateisme klasik. Cuma kemasannya, gaya ngomongnya, gaya bahasanya jauh lebih enak untuk dibaca, jauh lebih tidak bulat dibandingkan kalau kamu baca Nietzsche, apa baca Karl Marx, apa baca Freud. Itu kelebihannya. Jadi karena mereka jurnalis itu kan
berita ruwet bisa jadi enak, bisa jadi gampang dibaca. Kadang-kadang kalau kalian lihat terjemahan-terjemahan buku dari luar itu, orang-orang yang semula jurnalis itu buku-bukunya termasuk buku-buku filsafat itu lebih mudah dipahami. Ya, jurnalis termasuk ahli-ahli fiksi, novelis, itu buku-bukunya lebih mudah dipahami daripada yang asli filosof. Asli filosof itu biasanya bulat kalau nulis. Itu biasanya, saya tidak tahu salahnya filosofnya apa salahnya yang baca kurang mampu memahami. Kan itu bisa dua aspek, nggak selalu salah filosofnya. Perdebatan apakah bahasa filsafat harus selalu bulat apa tidak, nanti pada saatnya kita akan bahas itu kalau ketemu tokoh filsafat bahasa namanya Wittgenstein. Nggak usah sekarang, besok-besok aja. Kalau ditumpuk materinya tiap kali ketemu dibahas, nanti kamu puyeng. Kamu ngerti namanya dulu. Kalau penasaran dicari bukunya. Dan saya bilang secara umum sama ya, mereka melihat paling tidak 4 hal agama itu sebenarnya tidak rasional, tidak masuk akal. Orang beriman itu mau tidak mau biasanya membuta atau membutakan diri. Pokoknya mesti benar. Dan itu bagi mereka standpoint pendirian yang tidak masuk akal. Jadi kayak orang yang bebas, mau-maunya membelenggu dirinya sendiri. Kita itu free, mau ngapain aja boleh. Lah kok mau bikin aturan termasuk agama yang menyusahin dirinya sendiri. Itu persepsinya mereka. Wong kamu misalnya kayak seks bebas itu kan sebenarnya kalau mau bebas kok sama siapa aja asal nggak menyakiti. Kok mau-maunya bikin aturan yang menyusahkan, baik dari agama, baik dari undang-undang. Sebenarnya apel itu kan jam 12 malam juga boleh kan. Ngapain bikin aturan apel sampai jam 10 misalnya. Itu kan menyusahkan diri sendiri. Itu katanya orang-orang ini. Mbok sudah dibiarin aja, mau nginep juga tidak apa-apa, tapi resiko tanggung sendiri. Nah, itu cara berpikir mereka, termasuk tentang agama. Terus agama itu meracuni pikiran. Ya meracuni kehidupan, nyawanya kehidupan kan pikiran. Orang beragama, katanya mereka loh ya, ini kalau saya ngomong gini jangan dianggap bisa ngomong aku. Nanti rekamannya putus dianggap wah ini neng masjid menyebarkan kesesatan. Ini katanya mereka, saya cuma pinjem aja. Jadi agama itu meracunimu, atau bikin kamu kecanduan kayak katanya Karl Marx, atau bikin mentalitasmu rusak jadi mentalitas budak katanya Nietzsche, atau bikin kamu tertipu, delusi, temannya ilusi. Jadi bikin kamu yang real jadi hilang, kamu hidup di alam hayalan. Kamu tidak berani menatap hidup yang sejati. Kamu selalu melarikan diri ke agama. Jadi agama meracuni pikiran kita. Yang ketiga, karena itu agama jangan ditolerir keberadaannya. Kritik aja bisa-bisa nanti kan kalah mesti. Paling ujung-ujungnya ini takdirnya Allah, atau wallahu alam bisawab, atau kita manusia akalnya terbatas nggak ngerti apa-apa, jangan didiskusikan, atau mesti gitu katanya mereka loh. Orang beragama itu kalau diskusi kepentok kan mesti larinya ke sana. Wallahu alam bisawab, kita itu manusia yang lemah, yang benar sejati hanya Allah, kita tidak tahu apa-apa. Nah, kan kayak yang disebar di WA belakangan ini kan gitu. Jadi kalau kamu ujian kok salah semua, kamu tinggal jawab kebenaran hanya milik Allah, Pak. Kita tidak punya kebenaran. Dan itu yang dikritikan oleh orang-orang ateis. Terus ya, cara paling gampang melawan agama itu pakai rasio, pakai akal. Kalau sudah pakai akal itu agama jungkir balik sudah. Mesti mereka puyeng. Coba aja dikritisi.
Ngapain sih kok pakai puasa aja sebulan penuh? Emangnya tidak bisa belajar menahan diri tapi tidak puasa? Bisa tuh, wong kita manusia tinggal agak dilatih dikit mentalnya, nggak perlu nggak makan nggak minum, menahan diri juga bisa kan? Nah, itu rasional kan? Ngapain puasa mulai subuh sampai maghrib? Tidak efektif. Lebih efektif mulai maghrib sampai subuh. Loh, kalau kamu puasa pagi sampai sore kan tidak kusuk, godaannya banyak. Kalau godaannya banyak kan tidak efektif puasanya. Tiwas dapat lapar dan haus. Coba kalau malam, kan enak kan ya. Jadi ngapain sih sholat bolak-balik? Wong tidak ada gunanya sholat aja, cuma gitu aja kok kan gitu. Apa Allah butuh sholat kita? Kan enggak. Kalau Allah nggak butuh lah, ngapain kita capek-capek? Nah kan rasional. Jadi pening kamu kalau diserang pakai rasio itu kan. Itu mereka loh ya, bukan saya. Itu cuma improvisasi sedikit. Itu gagasan-gagasan utamanya. Nanti kita lihat satu-satu. Bisa nggak ya kita jawab kritikan mereka yang semacam itu. Ini 4 besar tokoh yang setahu saya paling terkenal di dunia neo-ateisme. Saya tidak tahu kalian pernah dengar namanya apa tidak. Ya, tulisannya kecil, harus pakai kacamata. Yang sebelah kiri atas itu Richard Dawkins, ahli biologi molekular. Tapi kemudian terkenal, ya tulisannya banyak, yang anti Tuhan, anti agama. Dari Inggris, meskipun lahirnya di Kenya, Nairobi. Yang kedua Sam Harris, filosof, ilmuwan. Yang ketiga Christopher Hitchens dari Inggris, meninggal tahun 2011 kemarin karena kanker paru-paru. Tapi anti Tuhan. Tidak tahu di sana dia ketemu Tuhan apa enggak. Ya, itu kan kayak waktu siapa? Saya lupa, ada filosof yang tidak percaya Tuhan, terus Sartre. Ketika Sartre ditanya, Sartre, kalau besok kamu ketemu Tuhan, gimana jawabanmu? Ternyata ada Tuhan, ya tak jawab aja. Ya mohon maaf Tuhan, dulu di dunia buktinya nggak cukup. Ya, itu jawabannya Sartre. Jadi ya jangan salahkan saya, ya salahin sendiri, buktinya nggak cukup, ya saya nggak percaya. Nah kalau sekarang sudah lihat berarti percaya. Nah, Christopher Hitchens juga begitu. Dan yang terakhir Daniel Dennett. Daniel Dennett ini filosof, ahli neuroscience. Dari jenggotnya mungkin tergolong salafi. Ya, kategori kalau sekarang kan gitu, begitu lihat jenggot bayanganmu kan salafi aja. Karl Marx juga punya jenggot, jangan salah. Oke. Jadi orang gagah zaman dulu, laki-laki sejati itu memang harus punya jenggot, punya kumis, brewokan, nggak sekedar jenggot. Kalau yang polos-polos gini, kamu tidak dianggap laki-laki. Laki-laki harus brewokan. Oke, kalau kamu di Arab tidak punya jenggot, haji-haji gini, zaman saya haji dulu gitu, dianggap perempuan apa laki-laki kamu itu. Ada yang gitu pedagang. Jadi ya kalau bisa, kalau nggak punya kumis apa jenggot, ya dikasih apel, spidol apa-apa gitu. Ya kamu kelihatan laki-laki. Ya, ini kitab sucinya. Carilah buku-buku ini, bisa di-download gratis. Pengaruhnya luar biasa. The End of Faith, Sam Harris, tahun 2004. God Delusion, Richard Dawkins. Richard Dawkins ini bukunya banyak. Saya punya beberapa. Yang butuh, yang siap baca dalam bahasa Inggris. Yang ketiga Breaking the Spell, Daniel Dennett. Terus God is Not Great, Christopher Hitchens, 2007. Sampelnya gambarnya seperti itu. Bagi yang tertarik mengkaji, dipilih aja mau milih tokoh siapa, buku yang mana, atau semuanya juga boleh. Ini nanti satu geng, kalau
dalam konteks kajian Islam nanti ada geng khusus, geng ex-Muslim, Salman Rushdie dan kawan-kawan, termasuk Ibnu Warraq, termasuk Ali Sina yang bikin Faith Freedom, termasuk Irsyad Manji yang kemarin ke Indonesia, termasuk ada banyak, Taslima Nasrin dari Pakistan yang sekarang terancam keselamatannya. Itu orang-orang yang mantan Muslim dan sekarang jarang di antara mereka yang pindah agama, mantan Muslim ini, tapi ngakunya sudah ateis, tidak percaya lagi sama agama. Jadi dari Islam jadi agnostik. Itu masuk ke kelompoknya orang-orang ini, neo-ateis, orang yang sangat mengkritisi adanya agama dan kebertuhanan. Ya, jawaban dan respon terhadap buku-buku ini banyak. Cuma sejauh yang saya jelajahi, kebanyakan buku-buku jawabannya dari kelompok Kristen. Jadi agama Kristen yang jawab buku-buku ini. Karena beberapa memang secara spesifik menyerang kekristenan, tapi kalau dicermati sebenarnya yang diserang agama, termasuk Islam, Yahudi dan lain-lain. Cuma ya respon dari Islam masih minim. Kita masih sibuk dengan urusan internal, Sunni Syiah lah, Muhammadiyah dan NU lah, Ahmadiyah dan itu kita sibuk di situ. Padahal ada bahaya mengancam, nggak cuma ngancam biar kamu keluar NU apa keluar Sunni, tapi ngancam biar kamu tidak punya Tuhan sekalian. Oh, itu susah loh. Bagi yang tidak siap mental, baca buku-buku kayak gini bikin kamu merenung, apa iya ya saya harus punya Tuhan. Makanya siapkan mental dulu sebelum baca ini. Disertasi saya itu tentang Ibnu Warraq, orang dari lingkaran ini. Bukunya judulnya Why I'm Not a Muslim. Itu terjemahannya bisa kamu download gratis dalam bahasa Indonesia. Cari aja di internet. Tapi yo, baca buku ini hati-hati, jangan diambil hati. Ya. Kenapa? Kamu akan ketemu banyak sekali anomali-anomali yang kalau bukan ahlinya nggak akan bisa jawab. Dan itu menggelisahkan kalau kamu nggak bisa jawab kan. Apa ya tuduhannya Ibnu Warraq itu benar bahwa Islam itu A, B, C, D dan seterusnya. Maka saran saya sebelum baca terjemahannya itu siap mental atau dibaca sambil lalu aja buat bahan-bahan kalau diskusi biar kelihatan gaya. Iya. Lo kan kamu sering gitu kan, baca buku-buku keren itu kan ben gaya atau referensinya biar gak cuma Ghazali sama Safinatun aja. Ya, Sulam Safinah itu. Oke, jadi ini buku-buku neo-ateisme. Gagasan utamanya, ini kemarin sebenarnya kalau tak inventarisir bisa lebih 40. Cuma kalau malam ini tak sebut 40 susah jawabnya satu-satu. Tak ambil yang 8 aja. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6 yang paling dahsyat serangannya. Yang kecil-kecil gampang lah. Kalau yang besar-besar sudah kita patahkan kan, yang kecil enteng. Tapi menurut saya 6 besar argumennya itu. Yang pertama, apa iya sih orang beriman itu selalu buta? Sumung bukmun umyun, kalau sindirannya Al-Quran, akalnya nggak jalan. Orang beragama itu akalnya mandek. Atau kalau pakai akal, akalnya dibelenggu, dibatasi. Itu kritiknya yang pertama. Yang kedua, sains. Adanya sains itu meruntuhkan 75% eksistensinya Tuhan. Ternyata Tuhan itu nggak terlalu kepake. Semuanya sudah terjawab oleh sains. Itu argumen kedua. Terus argumen ketiga, menurut orang-orang ini tidak ada bukti adanya Tuhan itu yang memadai. Semua bukti lemah. Nah, ini pertemuan sebelum Ramadan sudah kita bantah semua kan, argumen-argumen para filosof klasik tentang adanya Tuhan. Ya kamu ulang lagi, coba dicek gimana kelompok ateis membantah
argumen adanya Tuhan. Mulai argumennya Anselmus, Thomas Aquinas, Ibn Rus dan kawan-kawan dibantah satu-satu. Dan bagi mereka tidak ada yang memadai argumen rasional tentang Tuhan. Terus yang keempat, agama meracuni hidup. Sangat banyak tragedi kemanusiaan yang sumbernya agama. Nanti contohnya banyak. Terus yang ketiga, ini yang paling susah dijawab, kejahatan. Problem of evil, problem kejahatan dan penderitaan manusia membuktikan bahwa mana Tuhan. Kok masih ada bencana? Kok masih banyak orang menderita? Katanya maha penyayang. Wong saya tidak maha penyayang aja, kasihan lihat orang menderita. Harusnya Tuhan yang maha itu lebih kasihan lagi. Nah ini kok tidak ngapa-ngapain. Katanya maha kuasa. Padahal orang nabung berpuluh-puluh tahun untuk berangkat naik haji, sampai di sana kok ditibani keren. Iya kan? Tega sekali Tuhan itu. Katanya maha penyayang. Dia capek-capek ke sana, sudah nabung, ninggal keluarganya. Ini kan rasionalnya gitu. Sampai di sana malah dirubuhi sama krim. Itu problem kejahatan, problem of evil. Di mana terus enaknya? Apa Tuhan sudah cuek sama kita, atau sedang marah sama kita, atau muncul spekulasi macam-macam. Tapi yang jelas katanya orang-orang ini, memangnya ada Tuhan itu, kan gitu. Terus yang terakhir, moralitas. Agama itu kan sangat dekat dengan moralitas. Dan bagi orang-orang ini, kalau kita kan moralitas itu awal dan akhirnya ya Tuhan. Itu bukan ciptaan manusia, sifatnya universal. Kalau pakai bahasanya Immanuel kan morality consciousness, kesadaran moral. Itu yang bikin siapapun orangnya pasti sudah memiliki kesadaran moral, tanpa dia harus memeluk agama tertentu atau mendayagunakan akalnya secara serius atau merumuskan moralitas baik dan buruk. Kamu begitu lahir sudah bisa membedakan, sudah ngerti, tidak harus diceramai bahwa mencuri itu tidak boleh, merampok itu tidak boleh, membunuh itu tidak boleh. Itu otomatis kok, universal. Dan yang universal gini tidak mungkin sumbernya sesuatu yang tidak universal. Pasti ada sumbernya. Dan kalau kita yakin sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Katanya orang ateis, enggak. Kata siapa sih? Itu juga bikinan kita kok, kesepakatan aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ditantang dengan 6. Sebenarnya tantangannya banyak, cuma saya pilih 6 dulu. Kalau yang 6 paham, kapan-kapan kita lanjutkan sisanya. Ya kalau ini nggak paham ya dipahami dulu. Oke, kita lihat satu-satu ya. Syukur-syukur kita bisa jawab. Jadi katanya orang ateis, sejauh yang saya amati, orang 4 tadi yang di atas, katanya mereka iman dan akal itu dua hal yang kontradiksi. Kalau iman itu percaya saja, kalau akal itu ya curiga sebelum ada bukti. Itu kan tidak nyambung kata mereka. Ya yang satu kan tidak butuh dipikir, yang satu harus mikir. Yang satu nyari bukti, yang satu tidak perlu bukti sudah percaya. Jadi katanya itu semua orang juga tahu. Kalau ilmuwan itu pakai akal, kalau agamawan akal itu nomor sekian. Tapi kan ada yang rasional Pak, kayak di Islam itu Mu'tazilah, Islam yang rasional, atau yang hari ini rame Islam liberal. Kata orang-orang ini sama aja sebenarnya. Ketika orang beragama, tugasnya akal itu dia bukan petarung individual, dia cuma menjustifikasi keimanan. Jadi akalnya tunduk pada keimanan. Dan itu bagi mereka, yaitu namanya bukan rasional, tapi rasionalisasi. Dicocok-cocokkan biar kelihatan rasional.
Dan bagi mereka, enggak, itu namanya enggak rasional. Rasional itu ya apapun dipertanyakan. Orang beragama kan enggak berani kalau ditanya Allah itu benar-benar ada apa enggak sih. Mesti ya harus ada. Kalau Allah enggak ada, agama bubar, Islam bubar. Harus ada atau dibikin ada. Nah itu iman. Kalau akal kan enggak mau dijawab kayak gitu. Kalau memang ada, buktinya apa dia ada? Itu kritikannya orang-orang ateis ini. Jadi begitu orang beriman, saat itu juga dia buta. Ya kayak ada yang bilang kayak cinta itu loh. Begitu orang jatuh cinta, saat itu dia juga buta. Orang ngerti kiwa tengen, dianggapnya pacarnya paling cakep. Padahal kalau dia mau agak melek dikit, jangan terlalu merem. Itu yang lebih cakep banyak. Ya, cuma sudah kadung ya. Jadi pokoknya engkau lah segalanya, yang paling cantik di dunia. Ya, oke. Orang beragama kan juga gitu. Pokoknya ini yang paling benar, nggak ada yang beda. Bahkan internal agama kan juga beda-beda kan. Jadi nggak cuma sekedar meremnya di Islam, meremnya bahkan di kalam, di fikih, di tasawuf, bahkan meremnya di organisasi massa, meremnya di NU, meremnya di Muhammadiyah. Pokoknya kalau sudah Muhammadiyah final, kalau sudah NU final, apalagi. Jadi butanya semakin sempit. Apa ada ya buta semakin sempit itu? Buta ya berarti nggak mau lihat kiri kanan, sudah selesai dianggapnya. Dan itu diketawakan oleh orang-orang ateis. Wong kita itu bebas itu loh, kok mau-maunya digituin. Nah, itu kritiknya mereka. Oke, kita lihat ya, bisa jawab apa enggak. Ada buku bagus, judulnya Faith in Reason. Boleh kalau ada yang mau. Download aja, yang tak tampang di situ berarti bisa di-download gratis. Ya, saya lupa nggak kelihatan, yang ngarang Ronald Nas, Searching for Rational Faith. Itu untuk menunjukkan bahwa iman dan akal itu nyambung saja. Oke, apa ya sih keimanan itu selalu membuta? Nah itu silahkan kamu cari definisi keimanan itu apa, definisi percaya itu apa. Ya kan? Atau iya sih kalau kamu percaya sesuatu itu selalu kamu tidak ingin tahu, selalu kamu tidak ingin mempertanyakan apa yang kamu percayai. Kalau memang kondisinya seperti itu, kalau mereka pinter, kelompok ateis itu, pasti tidak akan lahir ilmu kalam, pasti tidak akan lahir teologi, pasti tidak akan lahir fikih, pasti tidak akan lahir tasawuf sebagai ilmu. Kenapa lahir teologi, ilmu kalam? Ya karena mereka mikir, akalnya digunakan. Jadi iman itu tidak membuta. Apakah itu justifikasi atau tidak, rasionalisasi atau tidak, no problem. Rasionalisasi pun tidak apa-apa, tapi kan rasional. Ya kan? Hanya saja kalau rasionalisasi geraknya di belakang. Yang satu percaya dulu baru membuktikan secara rasional, yang satu membuktikan dulu baru percaya. Sebenarnya sama saja, tinggal startnya di awal apa di akhir. Karakter keimanan kan begitu. Karena kamu dulu anaknya seorang muslim, ya kamu percaya dulu, terus baru paham, baru beriman. Tapi orang yang menjelajah dulu juga banyak. Dia tidak puas dengan agama awalnya, terus mikir sendiri, menjelajah sendiri. Akhirnya jatuhlah pilihannya pada Islam, atau pada Kristen, atau pada Buddha. Jadi tidak selalu keimanan itu tidak didahului rasio, dan tidak selalu keimanan itu tidak menggunakan akal. Jadi jangan mau kalau kamu dituduh iman itu selalu merem. Kita juga melek. Jangan salah. Buktinya apa? Buktinya bisa diajak debat. Ya kan, itu kan pakai akal. Kalau
Dogmatis saja, tidak pakai dalil, nggak pakai argumen, ya tidak ada debat-debatan, sudah selesai. Buktinya banyak kitab, buktinya banyak ilmu. Kitab tafsir aja jumlahnya sekian jutaan, kalau diurut semua dari awal sampai akhir. Kalau kalian lihat yang tadi tak bilang Maktabah Syamilah itu, ya berapa ratus kitab di sana. Dan itu kalau nggak pakai akal apa ya bisa. Akal tetap jalan. Manusia itu tidak bisa hidup di level apapun kehidupannya tanpa akal, tanpa rasio. Setiap level hidup kamu punya justifikasi rasional sendiri, meskipun itu kadang-kadang ya versimu, sesuai konteksmu. Kalau kamu tak tanya, enaknya malam ini pakai jaket enggak? Ada yang bilang pakai pak, ada yang bilang enggak pak. Terus tanyakan selanjutnya, yang bilang enggak alasannya apa, yang bilang ya alasannya apa. Argumennya mesti semua rasional, masuk akal, sesuai konteksnya masing-masing. Sama sulitnya kalau kamu tak tanya, yang benar itu NU apa Muhammadiyah? Susah itu jawabnya. Masing-masing rasional, punya basis sendiri-sendiri. Yang benar itu agama itu harus dimurnikan semurni-murninya kayak zaman Nabi, atau dikembangkan secara kreatif dengan macam-macam inovasi sehingga Islam makin semarak, seperti kelompok-kelompok tradisional. Loh, dua-duanya punya argumen, punya dasar. Kalau acuannya rasional atau tidak rasional, dua-duanya sama-sama rasional. Kalau sekedar rasional pasti punya dalil. Bahkan nggak sekedar rasional pakai akal, rasional nyambung nggak dengan sumber asalnya. Kalau di Islam nyambung nggak dengan Quran hadis, ada tambahan itunya. Jadi nggak, mereka salah memahami karakter rasional dari agama. Oke. Yang kedua, oke ya. Yang kedua sama iman dan akal percaya. Yang ketiga, ilmuwan atau filosof lah yang mendewa-dewakan akal, rasio, mengkritik keimanan, kepercayaan, belief. Itu kalau kamu kejar sampai akhir, semua ilmu, semua teori, semua konsep yang mereka hasilkan itu dasarnya juga kepercayaan. Ya kan? Mikir itu yang paling dasar kan pakai silogisme. Silogisme itu kan awalnya kepercayaan, yang disebut premis mayor. Premis mayor itu kan kamu anggap pasti benar tanpa kamu uji secara rasional kan. Misalnya setiap manusia pasti mati. Itu kan mayor kan. Loh, kamu sudah membuktikan sendiri bahwa setiap manusia pasti mati. Setiap manusia itu berarti manusia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat. Apa yo bisa kamu membuktikan itu? Kan nggak bisa. Atau setiap bapak adalah laki-laki. Apa iya? Setiap bapak laki-laki. Kadang-kadang kan ada misalnya istri ditinggal mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, terus kita menyebutnya dia single parent, jadi bapak sekaligus jadi ibu. Loh, itu kan berarti ada bapak yang perempuan, ada toh? Katanya siapa setiap bapak laki-laki. Loh, itu kan cuma asumsi setiap bapak adalah laki-laki, kan kita anggap benar begitu saja. Apa bedanya dengan orang beragama yang percaya begitu saja bahwa Allah itu ada, karena kemantepan keyakinannya, sebagaimana para ilmuwan yang percaya begitu saja dengan asumsi-asumsi dalam setiap pemikirannya. Setiap ilmu yang kamu sebut ilmiah itu kan awalnya juga asumsi-asumsi. Sosiologi misalnya mengasumsikan bahwa manusia dengan manusia yang lain itu saling butuh dan saling berinteraksi. Itu kan dipercaya begitu saja kan, tanpa dicek. Berani nggak sosiologi mempertanyakan, apa iya sih manusia itu selalu butuh yang lain? Buktinya Tarzan bisa hidup.
Bahkan bisa dapat cewek cakep. Ya kan? Bahkan difilmkan lagi. Dan kamu seneng nontonnya. Ya nanti tidak apa-apa. Ini Pak, mata kuliah sosiologi Pak. Jadi apa iya? Nah kalau ini kamu runtuhkan, ternyata salah. Manusia itu tidak selalu butuh interaksi dengan yang lain. Ilmu sosiologi bubar. Iya kan? Kenapa dia bisa sebesar ini hari ini? Karena asumsinya dianggap pasti benar. Padahal itu kalau diuji secara rasional mungkin itu tidak 100%. Mungkin banyak orang yang tidak butuh yang lain, sendiri juga bisa. Tidak selalu orang itu semboyannya kayak iklan rokok itu. Tidak ada lu nggak rame. Bisa bikin keramaian sendiri saya Pak. Tidak usah butuh yang lain. Bahkan selalu gitu. Kalau argumen ini dikeluarkan ya ilmu sosiologi bubar. Hampir semua ilmu begitu. Biologi, antropologi, semua punya asumsi-asumsi basicnya. Filsafat punya asumsi dasar bahwa manusia adalah animal rasional. Itu juga, masa iya Pak. Kadang-kadang banyak orang yang tidak mikir loh Pak. Akalnya nggak jalan. Apa itu berarti kalau kamu lagi judek, wah pusing sekali aku tidak bisa mikir. Oh berarti saat itu dia berhenti jadi manusia. Loh katanya manusia itu animal rasional, binatang yang berpikir. Begitu dia tidak mikir kan berarti sudah libur jadi manusia. Atau ya tetap manusia, cuma kayak gimana titik-titik dan seterusnya. Itu kan berarti itu kemarin dipercayai begitu saja. Itu namanya asumsi. Apa bedanya dengan orang-orang yang beriman, yang percaya juga begitu saja ada Allah, ada Nabi, ada hari kiamat. Kalau percaya begitu saja. Orang-orang yang ateis tadi juga mesti taklid kan. Kalau misalnya dia sakit ke dokter, dokter yang ngasih obat kan dia juga percaya begitu saja. Apa dia tanya, ini obat ini kandungannya apa saja dokter, terus ya kan, efek sampingnya apa, terus ini dulu yang bikin pabrik di mana, terus kan enggak. Ya percaya wae. Padahal dokternya juga coba-coba kan itu. Ya enggak ada kan dokter yang mati, dia selalu coba-coba. Makanya dokter itu begitu kamu periksa dikasih obat selalu bilang, nanti kalau 3 hari enggak sembuh kamu kembali lagi. Iya. Loh, itu artinya dokternya sedang nyoba obat itu cocok apa enggak, kan gitu. Begitu 3 hari kamu enggak sembuh kembali kan, oh berarti yang kemarin keliru, ya sudah obatnya ini. Nanti kalau enggak cocok kan suruh kembali lagi. Ya, makanya obat di pasar-pasar bangsane Mexagrip, Neosep dan kawan-kawan selalu kalau 3 hari nggak sembuh silakan ke dokter. Karena memang itu ya sama, semua juga percobaan. Dan uangmu habis buat percobaan dokter. Nah yo gimana lagi wong kita nggak ngerti ilmunya kan, jadi kalau ngerti ilmunya juga malah susah, nanti nggak jadi berobat kamu diskusi sama dokternya. Ya. Jadi biar aja lah taklid sama dokter nggak apa-apa. Oke, jangankan dokter sama ustadz sama gurumu kan juga kamu taklid toh. Misalnya dikasih tahu Pak Yainya kan kamu nggak berani, itu di kitab apa Pak Yai, argumennya mana kan nggak berani, kamu ikut aja. Meskipun kadang nggak puas, tapi kan ikut saja. Karena kamu tahu dia punya otoritas. Ilmuwan yang paling canggih aja kan gitu. Ilmuwan belakangan selalu manut temuan ilmuwan sebelumnya. Misalnya Kopernikus menemukan heliosentris, matahari ternyata yang diam, pusatnya matahari, buminya yang muter. Itu jadi revolusi luar biasa. Ilmuwan selanjutnya kan manut saja. Apa dia juga neliti membuktikan seperti Kopernikus? Kan enggak. Dia ikut saja apa hasil penelitiannya Kopernikus, Galileo, Newton dan kawan-kawan. Newton melihat apel jatuh, apa kamu ikut-ikutan? Saya ngetes dulu Pak, apelnya jatuh beneran apa enggak, kan enggak. Jadi ya ilmuwan pun dasarnya juga percaya. Nama lainnya percaya itu beriman. Jadi kalau mereka mengkritik agama itu buta, ya ilmuwan ya sama-sama butanya. Kenapa? Karena nggak bisa orang hidup tanpa sandaran. Kalau orang harus meneliti ilmu dari awal sampai akhir, kamu capek nanti. Ilmunya nggak berkembang.
ngulang terus yang dulu diteliti di lama. Itu yang kalau di tradisi ilmiah disebut selalu ada namanya continuity engine. Continuity itu ya aslinya ya bahasa kasarnya taklid sama hasil penelitian sebelumnya, tapi terus dikembangkan. Cuma biar istilahnya nggak kayak agama yang taklid kan, besok nek taklid itu ndak enak, ya continuity gitu. Padha wae jane karepe. Ya, jadi melanjutkan penelitian sebelumnya, terus ceng dirubah. Oke, jadi sama saja untuk menjawab mereka yang menuduh bahwa beragama itu buta. Ilmuwan juga buta kalau konteksnya semacam itu. Dan gak bisa orang yang apa-apa dimulai sendiri, diteliti sendiri, dicek sendiri, gak bisa. Hidup kita akan boros waktu, boros energi, boros tenaga, malah gak ngapa-ngapain nanti. Semuanya dicek sendiri, dirasionalkan sendiri sejak awal. Itu jawaban terhadap kritikan pertama. Ya, kamu boleh merumuskan jawabannya lagi. Cuma jawaban saya ini sudah mulai bisa dijawab lagi, tapi kapan-kapan kita lanjutkan debatnya. Debat kan gitu, sana ngomong, kini bantah, dibantah lagi, kita bantah lagi. Ya, cuma kalau tak lanjutkan bantahannya, saya harus ngasih bantahannya lagi, terlalu panjang. Percayalah, orang Indonesia belum nyampe ke sana. Ya, apalagi kamu tidak mikir sampai ke sini, Pak. Yang penting akhir bulan uang saya masih aman, alhamdulillah, Pak. Beriman. Oke, terus kritik yang kedua. Itu buku juga, silakan di-download. Adanya sains itu membuktikan Tuhan tidak ada. Jadi sains ada, hukum alam ada, itu otomatis menunjukkan bahwa Tuhan tidak punya kerjaan. Paling tidak. Atau ya ekstrimnya berarti Tuhan tidak ada. Atau paling tidak Tuhan seandainya ada dulu yang menciptakan, yang bikin hukum, berarti Tuhan sekarang nganggur. Yang semuanya sudah tertib tertata kok. Itu kan yang Tuhan disebut clockmaker itu kan. Tuhan disebut tukang bikin jam. Jadi tukang bikin jam itu bikin jam, bikin arloji, bikin jam tembok, dikasih sistemnya, terus kan jalan sendiri. Yang bikin jam kan gak ikut-ikut muter terus, gak ikut-ikut intervensi lagi. Nah, Tuhan juga kayak gitu, katanya orang-orang ini. Seandainya memang ada Tuhan, dia bikin alam semesta, dikasih hukum alam, dan ya selesai. Silahkan jalan sesuai hukumnya. Dan Tuhan sudah gak punya kerjaan lagi. Jadi nanti ya alam sudah ada hukumnya. Yang bikin manusia ya laki-laki dan perempuan, bikin anak-anak, bikin cucu-cucu, bikin dan seterusnya. Hewan juga begitu, tumbuhan juga begitu, benda-benda materi juga begitu. Kalau Tuhan intervensi terus, mungkin sumber daya alam itu bisa tidak ada habisnya. Buktinya ada habisnya. Berarti kan Tuhan tidak ikut main-main. Selama ini kan kita takutkan, jangan hati-hati, Indonesia 20 tahun yang akan datang akan kehabisan sumber daya alam. Berarti benar Tuhan clockmaker. Sebenarnya kalau Tuhan Maha Kuasa kan jangan takut. Sampai 1 miliar tahun ke depan kalau Tuhan mau ya sumber daya alamnya masih ada. Tapi kan enggak, kita khawatir 20 tahun ke depan. Makanya jangan keburu takut kalau ada yang ngomong gitu, katanya punya Tuhan. Kalau punya Tuhan kan ya, kalau Tuhan intervensi ya, sampai kapanpun sumber daya alam gak akan habis. Tapi kalau kita punya ideologi Allah setelah menciptakan selesai, dia berputar sesuai hukumnya, tidak intervensi apa-apa, ya berarti kita seorang deis dan tidak percaya lagi kalau Tuhan intervensi. Agak berat, kalau Tuhan gak intervensi lagi, maka kamu gak perlu capek-capek berdoa. Apa gunanya? Semua sudah ada hukum alamnya. Kalau kamu malas ya bodoh, kalau kamu rajin ya pinter. Itu hukum alamnya. Tidak akan ada kejadian kamu malas tapi kebetulan kok nilainya bagus, itu tidak ada. Harusnya begitu. Kalau pakai teori deis, lahirnya sains membuktikan Tuhan tidak ada. Lah alam semesta dari mana? Teori evolusi yang dipakai.
Ya kan, alam semesta ini lahir dan berkembang secara evolutif, struggle for the fittest. Yang paling cocok dia yang hidup. Jadi isinya alam semesta ini itu terseleksi sesuai kondisi. Kenapa manusia itu kok kayak gini sekarang? Ya karena zamannya yang mencetak manusia jadi kayak gini sekarang. Bukan karena Tuhan yang menentukan. Ada evolusi. Evolusi fisik, evolusi cara berpikir, evolusi dan seterusnya. Dulu orang negeri itu hitam, jelek-jelek, tidak enak dilihat. Sekarang mulai banyak yang enak dilihat. Evolusi mungkin karena kawin sama bule-bule, kawin sama itu, jadi mulai banyak yang lumayan untuk dilihat. Kenapa? Ya itu tadi, struggle for the fittest. Kalau jelek terus nanti nggak ada yang mau dan nggak akan bisa struggle, kalah dia, tersisih. Logika paling gampang itu. Termasuk mungkin besok orang-orang Sumatera, Lampung dan kawan-kawan Riau yang sekarang kena asap itu struggle for the fittest. Kalau asapnya nggak bisa diatasi, yang paru-parunya kuat yang bisa hidup di sana. Yang nggak bisa ya tinggal wallahu a'lam bisawab. Jadi besok anak turunnya mungkin ya pesek-pesek karena hidungnya dikasih masker terus. Karena tidak kuat sama asap kan gitu. Zaman dulu di Kompas itu ada gambar manusia 100 tahun ke depan. Tangannya panjang, hidungnya mulutnya monyong luar biasa ke depan, badannya besar luar biasa tapi perutnya kecil. Itu struggle for the fittest katanya. Karena besok mungkin sumber daya alam untuk pangan menipis, jadi orang untuk bertahan hidup bukan makanan tapi pakai obat-obatan. Ada pil, ada kapsul itu untuk. Karena nggak makan yang berat-berat, makannya cuma pil. Lama-lama mulutnya panjang kan. Pil itu cuma mencucuk gini dia minum terus tiap hari gitu, lama-lama mulutnya panjang. Kalau makan nasi kan kamu mangap terus mengunyah-unyah, jadi mulutnya masih itu. Tapi kalau pil lama-lama gitu, tangannya tinggal 2, tinggal 3 tangannya. Karena tiap hari semakin hanya untuk ngetik di keyboard sama untuk itu. Jadi tangannya panjang. Badannya besar karena menghirup polusi terus, jadi lama-lama besar. Dan seterusnya. Itu ramalan makhluk masa depan, jadi persis kayak alien. Itulah yang terjadi dengan alam semesta. Ada seleksi otomatis, namanya evolusi. Jadi dari teori evolusi itu sebenarnya nanti Richard Dawkins menyimpulkan God almost certainly does not exist. Menurut saya hampir pasti bahwa Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ada hukumnya sendiri. Kenapa dulu dinosaurus habis? Ya mungkin ya karena ada hujan meteor lah, ada macam-macam itu kan teorinya. Tapi yang jelas bukan karena dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi ya ada sebab alam yang bisa menjelaskan itu. Ya kalau orang beragama kan menjelaskannya beda. Kenapa kok dulu bumi sempat banjir luar biasa? Kalau kita kan karena Allah menghukum manusia yang berdosa, tinggal sak kapal Nabi Nuh saja. Tapi sains menjelaskannya, ya karena saat itu es di kutub mencair, kemudian terjadi itu terus ada banjir kolosal, banjir massal dan seterusnya. Jadi adanya sains itu membuktikan Tuhan itu enggak ada. Ini jawabnya abot ini kan. Buktinya memang sains itu sekarang luar biasa. Kita lihat, ayo jajal jawab. Apa ya sih dengan sains terus menjawab semua persoalan hidup? Harus diingat, yang namanya sains itu jawaban paling mudah sebenarnya. Hanya satu wajah, satu sisi dari kehidupan kita. Hanya orang-orang yang punya persepsi materialis atau naturalisme yang menganggap bahwa sains adalah segalanya. Hidupmu sains itu penting, tapi apa iya sains itu segalanya? Sains punya banyak keterbatasan.
Sains itu hanya salah satu jalan untuk menemukan kebenaran. Masih sangat banyak jalan yang lain. Sains hanya mengandalkan empirisme dan akal. Masih banyak epistem yang lain yang tidak selalu pas kalau pakai empiris dan akal. Kalau ada orang ngemis di pinggir jalan, kalau kamu nggak ngasih, itu secara rasional sah, benar, ya kan? Secara empiris juga benar, wong dia bukan apa-apamu, bukan ponakanmu, bukan anakmu, bukan saudaramu. Tapi secara naluri, secara kemanusiaan, kalau kamu nggak bantu dia, itu nggak pas. Dan sains nggak bisa baca ini. Kalau nenekmu masuk ke pekaranganmu, terus ngambil tanamanmu, mungkin kamu nandur kates atau nandur kelapa, terus dibawa pulang, dan kamu tuntut dia ke pengadilan, itu sah. Karena kelapa-kelapamu kamu yang nandur di atas tanahmu. Meskipun nenekmu kok tanpa izin berani-beraninya ngambil, maka dibawa ke pengadilan, ya bisa disidangkan. Itu kalau berpikirnya materialis, berpikirnya serba yang empiris, rasional. Padahal hidup tidak bisa direduksi hanya ke sana. Gitu loh. Kalau hanya fokusnya ke yang rasional dan empiris, berarti kalau ada ibu-ibu atau orang tua nyekek anaknya sampai tewas, itu yang masuk akal saja daripada repot-repot ngasih makan, ngabis-ngabisin uang. Ya kan? Kalau pingin anak kan bisa bikin lagi kapanpun. Yang sekarang dicekek, nggak punya uang, cekek dulu, besok kalau sudah kaya bikin lagi. Loh, itu rasional kan, kalkulasi matematisnya memang begitu. Tapi apa ya? Kalau bapakmu ndak ngirim kamu uang sekarang, itu bapakmu bisa bilang, wis gede, so golek dhewe, ngerepoti bapak terus. Loh, itu rasional, masuk akal. Loh, kamu sudah sebesar ini kok masih nadong sama orang tua. Tapi kan bapakmu ndak pakai akal. Kalau bapakmu pakai akal, wassalam kamu sejak kemarin. Ya kan? Bapakmu pakai epistem yang lain. Betul. Jadi sains nggak segalanya. Kalau ukuran-ukuran eksak tadi dipakai, banyak hal akan tereduksi dalam hidup kita. Sangat banyak hal. Oke, terus ya itu tadi, karena sains itu juga basisnya rasional, ya jangan salah, sains itu juga punya banyak hal yang dipercaya begitu saja. Dalam hidup kita sangat banyak hal yang tidak empiris dan tidak rasional. Misalnya, gembira tidak gembira. Kalau gembira tidak gembira, bahagia tidak bahagia, itu empiris dan rasional. Orang paling bahagia di Indonesia harusnya Abu Rizal Bakri, harusnya, ya kan, konglomerat itu. Tapi coba dihitung volume ketawanya kamu sama Abu Rizal Bakri banyak mana? Ayo, cengenges-cengengesnya sering mana? Ayo, ya kan? Jadi enggak ada jaminan. Secara matematis harusnya ya orang-orang konglomerat itu lebih banyak ketawanya, tapi itu lebih banyak sumpeknya. Anggota DPR yang gajinya sekian ratus juta sebulan, itu juga enggak jamin dia lebih bahagia dibandingkan kita yang tidak punya uang. Ya, jangan-jangan kalau kita banyak uang juga tidak bahagia. Karena banyak uang itu kan jadinya nambah pikiran, mau dipakai apa uangnya. Kalau nggak punya uang kan nggak mikir, uang nggak ada. Ya kan, uang nggak ada yang dipikir, mau mikir apa. Jadi yang banyak mikir kan yang punya, yang nggak punya ya nggak mikir. Makanya orang pinter itu lebih banyak mikir daripada orang bodoh, karena ada yang dipikir. Kalau yang bodoh ya mikir apa, nggak bisa. Ya, daripada capek-capek kan nggak usah mikir. Lu itu nggak nyampe kalau pakai sains, gitu lah. Jadi
Jadi banyak sisi-sisi hidup yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Mungkin orang luar negeri itu heran kan lihat orang Indonesia. Lu katanya krisis, katanya ada asap, katanya kan banyak sekali problem itu. Mungkin kalau orang nggak ngerti Indonesia, lihatnya cuma di berita, bayangannya Indonesia ini sumpek, banyak asap, isinya orang tawuran, isinya orang gegeran, trek-trekan, isinya DPR yang korupsi, isinya itu dok. Jadi waduh, ngeri masuk Indonesia kalau hanya lihat berita di TV secara rasional. Karena mereka nggak masuk ke sini. Mungkin kalau ke Indonesia bener heran dia lihat, loh masih banyak orang ketawa di sini. Ya kan? Harusnya sudah nggak bisa ketawa kamu itu dari kondisinya sekarang, tapi masih bisa, bahkan lebih banyak yang ketawa. Sekarang nggak ada apa-apa juga ketawa orang Indonesia itu. Ya kan? Gembira, sedih, harapan, apalagi cinta. Cinta itu nggak bisa diukur sama sekali pakai sains. Harusnya artis yang cakep-cakep, yang sudah cakep, kaya, dapat istri cakep, itu yang paling seneng, paling bahagia. Ternyata enggak. Yang paling sering sumpek, kawin cerai, itu kan artis. Kamu membayangkan, wah seandainya istriku artis ya, kamu mungkin kan gitu loh. Padahal punya istri artis mungkin sebulan juga sudah minta cerai dia. Ya kan bisa jadi kayak gitu, lebih sumpek. Apalagi ya, saya sering bilang kan, istri cantik itu malah jadi beban pikiran. Ya, mending istri biasa-biasa, syukur-syukur jelek kamu kemana-mana aman. Ya toh ya, nggak banyak mikir kan. Kalau kamu cakep banget pacarmu kan, jangan-jangan tak tinggal ngaji aja yang ngapeli ya. Jangan-jangan mesti kan was-was terus kamu. Tapi kalau jelek kan alah sopo sing gelem. Jadi santai. Ya, jadi kalau ingin hidup tentram rumusnya itu tadi. Oke, terus apalagi wilayah moral, wilayah makna. Ya kan? Secara sains, matematis, teh ini ya suguhan biar saya nggak haus, biar terus saya minum. Tapi kan nggak sekedar itu. Coba ya. Ini juga punya makna penghormatan, penghargaan, bahwa kamu care pada saya dan macam-macam. Tidak sekedar ini air untuk menghilangkan haus, karena nanti ngomongnya agak panjang. Matematisnya begitu. Tapi kan dia di balik itu ada makna. Gitu loh. Dan hidup kan selalu begitu, selalu makna, tidak selalu tampilannya. Dan makna itu kamu sendiri yang nempelin satu-satu. Ngajinya sih kayak gini. Mungkin ada yang nempelin satu maknanya macam-macam. Ada yang bilang, santai pak, daripada di kos-kosan juga ngapain. Yang satu, pak, TV-nya kalau malam Kamis itu jelek-jelek, jadi mending ngaji. Terus macam-macam. Ada yang, wah saya mahasiswa filsafat ya pak, di kelas itu sumpek saya, ada ujiannya, ada KRS-nya, ada. Kalau di sini lebih santai. Ada macam-macam pemaknaanmu terhadap ngaji ini. Dan itu human, nggak bisa eksak kayak matematika. Sholat juga gitu kan, persahabatan juga gitu. Bahkan pemaknaanmu terhadap orang tua juga macam-macam. Dan itu sains nggak bisa mengakses, nggak bisa menjangkau. Kalau bikin anak, sains bisa menjelaskan, tapi sayang pada anak susah dijelaskan oleh sains. Jadi sains ternyata sangat terbatas. Kalau Tuhan nggak ngurusi hukum alam yang cuma bentuknya sains, nggak otomatis Tuhan nganggur. Ternyata masih banyak kerjaannya. Nggak otomatis itu jadi bukti Tuhan nggak ada. Gitu loh. Ternyata bahkan sains itu kan juga bisa salah, bisa berubah, bisa keliru, dan seterusnya. Jadi ternyata sains juga ada batasnya. Ini untuk membedakan sains dengan keimanan. Ya ini tambahan aja, sisipan iklannya biar kamu ngerti. Kalau sains itu yang dipercaya hari ini, sesuatu yang bisa diulang dan bisa diobservasi. Kalau sejarah itu dari masa lalu,
Tapi tidak bisa diulang wong dari masa lalu, tapi ada saksi matanya. Ada yang pernah membuktikan itu, terus sekarang dia cerita. Itu sejarah. Kalau iman, kepercayaan itu dari masa lalu, tidak bisa diulang, dan tidak ada saksi matanya. Makanya kamu tinggal percaya saja. Dan hidup ini isinya 3 komponen ini. Tidak harus keimanan agama. Kayak tadi loh, kepercayaan terhadap sains yang continuity engine tadi kan juga termasuk jenisnya belief. Dulu Newton melihat apel jatuh menemukan gravitasi. Itu kan dari masa lalu. Tidak bisa diulang wong di masa lalu. Tidak ada saksi matanya. Tidak ada yang nyuting, tidak ada CCTV zaman itu. Dan kamu percaya saja. Sama kayak Nabi Muhammad dapat wahyu, tidak bisa diulang karena dari masa lalu, dan tidak ada saksi matanya. Tidak ada yang merekam proses ketika Nabi dapat wahyu. Kita percaya saja bahwa Nabi dapat wahyu, kita percaya saja bahwa ada Tuhan. Itu bedanya belief, history, and science. Ini kadang-kadang orang campur mendiskusikannya. Oke, dilanjutkan. Oke ya, terus bukti tentang Tuhan itu tidak ada. Percaya kepada Tuhan itu nggak masuk akal. Tahayul, pre-sains. Yang dipercaya hanya naturalisme. Hukum alam itu evolusi, kayak tak jelasin tadi. Semua bukti tentang Tuhan layak dibantah dan sangat mungkin dibantah. Itu pikiran-pikirannya neo-ateis ini. Kita coba jawab ya. Orang ateis tadi kan logikanya karena tidak ada bukti, itu berarti bukti dari tidak ada. Mikirnya gitu tahu lagi. Tidak ada bukti berarti bukti bahwa tidak ada. Ya, itu bisa kamu balik. Minggu lalu tak kasih isyarat ini kan. Jadi kalau semua bukti tentang adanya Tuhan itu bisa dibantah, sekarang coba berikan bukti bahwa Tuhan itu nggak ada. Oh, itu jauh lebih susah. Membuktikan tidak ada itu susah. Membuktikan bahwa kamu punya pacar gampang, tapi membuktikan bahwa kamu tidak punya pacar itu lebih sulit. Ya kan? Sekarang buktikan bahwa kamu, kalau konsisten dengan logikanya mereka, harus secara empiris, rasional, maka membuktikan tidak ada Tuhan itu, carilah ke seluruh dunia alam semesta dimanapun, baru disimpulkan ternyata nggak ketemu Tuhan, Tuhan nggak ada, baru sah. Tapi kalau hanya hidup di Indonesia saja, atau hidup di Saben saja, atau hidup di kamu nggak boleh bilang Tuhan nggak ada, saya nggak ketemu Tuhan. Oh, hidupmu sebesar itu, seluas itu jangkauanmu. Kamu ke Amerika aja belum, ke Kutub Utara belum, ke Kutub Selatan belum, jangan-jangan Tuhan ada di sana. Ya kan? Kalau mau bukti empiris, tinggal kamu bantah loh. Emangnya kamu pernah kemana saja kok berani bilang Tuhan itu nggak ada di mana-mana, bahwa Tuhan itu nggak akan ketemu, bahwa Tuhan itu nggak ada. Kalau mau pakai bukti saintifik ya silahkan. Kalau kamu sudah menjelajahi bumi, apa kamu sudah ke Mars, jangan-jangan Tuhan ada di sana. Atau kamu sudah ke Pluto, atau kamu sudah ke... Ya kan, logikanya begitu. Kalau konsisten dengan kata-kata mereka. Jadi kalau mereka membantah semua argumen adanya Tuhan lemah, sekarang apa buktinya bahwa Tuhan itu nggak ada? Pasti kita juga bisa membantah. Jadi membaliknya begitu. Bahkan seorang ateis pun ya kayak tadi kan, dia juga punya kepercayaan sendiri. Berarti dia percaya bahwa Tuhan itu nggak ada kan gitu. Sama dengan kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ternyata urusannya bukan rasional ujungnya. Ya percaya nggak percaya sama saja. Ya kan? Yang satu percaya Tuhan ada, yang satu percaya Tuhan nggak ada. Urusan bukti sama-sama lemah. Kan cuma itu duduk persoalannya sejak tadi. Itu yang diributkan oleh para ateis. Oke.
Terus, ini yang paling banyak dikritikkan. Agama meracuni hidup. Banyak tragedi kemanusiaan karena agama. Agama itu jahatnya luar biasa. Yang terbayang di kepalamu kalau saya ngomong kejahatan agama kan mungkin bangsanya Osama bin Laden, bangsanya Imam Samudra, bangsanya itu kalau digambar itu ada perang salib, ada macam-macam yang pokoknya ngeri semua. Termasuk kalau di Indonesia ada Maluku, ada Poso, konflik-konflik agama. Dan kita terstigma oleh asumsi ini bahwa agama itu merusak. Hari ini banyak sekali buku yang ingin menunjukkan bahwa betapa merusaknya agama itu. Seolah-olah agamalah yang harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan peradaban hari ini. Apa iya begitu? Kalau ngomong data dan fakta, coba dilihat. Itu yang sedikit sebenarnya saya ngeceknya. Ayo wis, sekarang hitung-hitungan korban ya. Kita lihat orang yang tidak beragama dengan orang yang punya agama. Tadi ada perang salib, ada macam-macam, korbannya berapa. Sekarang kita lihat orang yang tidak beragama, korbannya berapa. Uni Soviet sepanjang dia berdiri sebelum runtuh, korban-korbannya yang rezim komunis itu sekitar 60 juta orang. Cina sampai detik ini dikalkulasi tidak kurang dari 72 juta orang. Kamboja zaman Pol Pot komunis sekitar 3 jutaan orang tewas. Korea Utara mulai perang Korea ke belakang 2 juta orang lebih. Nazi Jerman 21 juta orang yang dibasmi oleh Hitler. Belum di Kuba, Rwanda, Sudan, Vietnam, termasuk Indonesia. Ya kan? Itu yang bukan agama kan? Belum perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu bukan agama kan? Urusan negara dan bangsa. Belum perangnya Majapahit, Mataram, Demak, Singosari. Itu apa urusan agama itu? Itu urusan kerajaan bikinan. Jadi kalau kamu hitung korbannya, nggak ada apa-apanya konflik yang antara agama. Jangan pesimis. Bukan karena agamanya kalau ada orang tawuran. Jadi kalau kamu sebut agama itu meracuni, seandainya ya, mungkin hanya sekian persennya dalam kasus tertentu, dan bukan sebagai penciri utama dari agama. Dan semua orang beragama meyakini itu. Betul. Ketika misalnya di Maluku perang Islam sama Kristen, berani nggak orang ngomong bahwa itu perang antar pemeluk agama? Tapi agak susah kamu sebut. Karena yang satu beriman pada Allah, yang satu beriman pada Yesus, maka terus perang. Agak susah. Mesti sebab yang disebut sebab-sebab ekonomi, politik, atau budaya, atau paling mentok institusi keagamaannya, bukan karena agamanya. Perang salib yang berabad-abad itu, bahwa agama dijadikan alat, dijadikan sarana untuk pertempurannya berlarut-larut, iya. Tapi kalau dicermati sebab-sebabnya, sebenarnya itu kan perang antar dinasti, perang antar kerajaan, antara kerajaan yang mengklaim dirinya kerajaan dinasti Islam dengan kerajaan Romawi ke belakang sampai hari ini yang diklaim sebagai dinasti Kristen. Kan itu aja. Meskipun perangnya sampai berabad-abad itu kan melibatkan banyak orang, melibatkan kriminal, bahkan melibatkan anak-anak. Kan pernah ada cerita yang perang salib keberapa itu kan pasukannya sebagian besar anak-anak. Karena orang-orang Kristen kok ini kalah terus ya itu. Karena di awal itu ketika panggilan perang kan, barang siapa mau perang akan ditebus dosanya. Maka yang perampok-perampok, maling, berandal-berandal, begal itu ikut perang, lumayan dosanya ditebus. Tapi terus kalah terus. Akhirnya ada gagasan, kita kalah itu karena pasukan yang perang ini dosanya banyak, makanya kalah.
Enaknya sekarang kita bikin pasukan yang tidak punya dosa. Akhirnya pasukannya anak kecil-kecil. Anak kecil kan tidak punya dosa. Terus perang, akhirnya yang terjadi pembantaian. Jadi coba, itu kan politik lagi-lagi, bukan agamanya, bukan karena percaya Yesusnya. Perang dunia 1, perang dunia kedua, Kamboja, silakan kamu lihat filmnya, kamu lihat narasi kisahnya, akan terlihat bahwa bukan agama yang rusak, manusianya. Jadi nggak ada hubungannya dengan keimanannya. Oke, jadi enggak lah. Kalau agama yang meracuni enggak, tapi manusianya sendiri yang sudah beracun. Jadi yang sudah rusak itu manusianya. Kalau orangnya sudah rusak, jangankan agama, apapun akan jadi racun sudah. Kalau kamunya sendiri sudah kotor, apapun yang masuk juga akan ikut kotor. Termasuk ilmu, termasuk filsafat, termasuk agama. Kenapa? Karena wadahnya sendiri sudah kotor. Sejernih apapun air yang masuk, dia akan jadi kotor. Maka sering-sering bersih-bersih. Kalau pikiranmu keruh, apapun yang masuk akan jadi keruh juga. Karena dirimu kan wadahnya. Dikasih yang bagus-bagus pun hasilnya keruh. Manusianya yang harus diperbaiki. Terus, ini yang jawaban paling berat untuk jawabnya. Adanya kejahatan membuktikan tidak adanya Tuhan. Ada kejahatan moral, ada kejahatan fisik, ada kejahatan personal, psikologis. Kejahatan moral itu manusia yang jahat. Apa Tuhan gak bisa sih bikin manusia baik semua? Kok ada bikin manusia jahat segala? Bencana alam, apa Tuhan gak bisa? Gak usah ada badai, gak usah ada krim jatuh, gak usah ada tsunami. Katanya Tuhan yang menciptakan segalanya. Berarti yang jelek-jelek juga ciptaannya Tuhan kan? Apa Tuhan gak bisa mengganti yang jelek-jelek jadi yang bagus? Katanya dia maha kuasa. Apa Tuhan gak bisa yang sengsara-sengsara dibikin bahagia semua? Katanya dia maha penyayang. Faktanya sehari-hari kita lihat banyak orang sengsara, banyak orang terlantar, banyak bencana. Kalau dibalik, karena semua itu kita lihat banyak, jangan-jangan memang Tuhan gak ada. Katanya Tuhan maha kuasa, harusnya dia kalau sekedar bikin orang miskin jadi kaya, apa susahnya? Bikin gak ada tsunami, apa susahnya? Kalau dia mau maha kuasa. Kalau gak bisa, jangan jadi Tuhan. Ya kan? Katanya maha penyayang, tega sekali lihat orang naik haji sampai segitunya, yang tewas sekian ratus. Kalau begitu pensiun aja jadi Tuhan misalnya. Kok sesadis itu? Mbok ngasih cobaan yang enteng-enteng, kesandung ndak apa-apa, masuk angin ndak apa-apa, kan gampang. Nah kalau kerubuhan keren itu kan misalnya adanya bencana, kejahatan moral, kejahatan personal, itu membuktikan, katanya orang-orang ateis, tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, sejak lama dia sudah turun tangan. Kalau Tuhan ada, kok tega-teganya menyiksa orang-orang luar Jawa dengan asap. Bahkan Malaysia, Singapura sampai kebagian sekarang. Ya kan? Apa enggak bisa sih daripada repot-repot bikin hujan buatan, kita berdoa saja. Kalau Tuhan memang ada kan cepat nanti mengatasinya. Atau gak dikabulkan karena mungkin kita banyak dosanya, Tuhan gak mendengarkan kita. Atau jangan-jangan Tuhan memang gak ada. Itu kan yang ada di pikirannya para ateis. Jadi kalau dia maha kuasa, kalau dia maha penyayang, kejahatan harusnya gak ada. Kalau kejahatan ternyata ada, maka berarti dia tidak maha kuasa dan tidak penyayang. Kalau tidak kuasa dan tidak penyayang, jangan jadi Tuhan. Berarti Tuhan itu sebenarnya nggak ada, hanya ilusi kita aja. Nanti Richard Dawkins nulis God Delusion, delusi tentang Tuhan. Itu yang jadi racun di pikiran kita, katanya Richard Dawkins. Gara-gara ada Tuhan ini hidup kita jadi kacau. Oke,
Jajal ya, kita bantah. Semoga bisa. Yang pertama, manusia dikasih kebebasan untuk milih. Kalau hidup ini isinya bagus, baik dan tertib saja, berarti tidak ada pilihan. Ngapain kita dikasih kebebasan? Gitu loh. Kebebasan itu kan berarti ada A, ada B, ada C. Wes kamu bebas milih. Ini baik, ini buruk, ini biasa-biasa, silahkan dipilih. Kan gitu. Kalau kamu yakin sebagai agen yang bebas, manusia yang bebas, berarti juga kamu harus yakin ada pilihan yang harus kamu pilih. Kalau Allah ngasih kebebasan tapi nggak ngasih pilihan, itu sama juga bohong. Kamu bebas mau makan apa aja, tapi terus cuma dikasih kerupuk satu. Ya itu nggak usah ngomong bebas, adanya cuma kerupuk ya kan? Silahkan dipilih aja monggo ini. Adanya cuma teh ya, adanya cuma ini ya nggak usah dipilih aja. Adanya cuma satu. Untuk menunjukkan bahwa kebebasan manusia itu hakiki, maka harus ada pilihan. Kalau semuanya bagus dan tertib, berarti nggak ada pilihan dong. Jadi konsekuensi dari kebebasan, maka di alam semesta ini ada baik dan buruk, ada tertib dan rusak, ada bagus dan jelek. Ayo manusia sekarang yang diuji, milihlah. Kan gitu. Kamu boleh memelihara hutan, kamu boleh merusak hutan. Pilih sendiri aja. Begitu kamu pilih merusak, rasakan sendiri sekarang kamu kena asapnya. Jangan salahkan Tuhan. Wong kamu sudah dikasih pilihan, pilihanmu sendiri kok. Salah dikasih kontraktor yang sakarepe dhewe. Sekarang tanggung resikonya. Kan sudah ngerti kalau Mekah itu cuacanya ekstrim. Sekarang sedang banyak orang beribadah haji. Masa arsitek kontraktor kelas dunia nggak bisa memprediksi itu? Masjidil Haram dikepung oleh kren, ada nggak yang hitung kemungkinan krennya roboh? Harusnya ada. Ya kalau ternyata roboh beneran, jangan disalahkan Tuhan. Yang naruh kren kan bukan Allah di situ. Iya kan lah, kok sekarang nyalain Allah? Wong kamu sendiri yang naruh, itu kan pilihan bebas mau. Naruh boleh, nggak naruh bisa kan gitu. Kecuali Allah maksa terus menurunkan wahyu bahwa kren harus ditaruh di sekitar Masjidil Haram kan gitu. Baru kamu salahkan Allah. Wong sudah ngerti cuaca Mekah gimana, krennya gimana. Kan gitu. Ya sekarang dikasih santunan besar sih korban-korbannya. Tapi kan produknya nggak di situ. Boleh dikasih santunan alhamdulillah, tapi kelanjutannya juga harus dijaga. Misalnya selama ibadah haji ini krennya dipinggirkan dulu, jangan ditaruh di seputar Masjidil Haram karena masih puluhan kren di sana. Kalau cuacanya masih ekstrim, masih sangat mungkin nanti ada kren jatuh lagi. Itu kan harus diantisipasi. Itu pilihan bebas. Kalau nggak dipinggirkan, ya besok kalau ada kren jatuh lagi, ya jangan salahkan Tuhan lagi. Itulah namanya pilihan bebas. Oke. Terus yang kedua, kenapa sih kok harus ada kejahatan juga? Ya karena kalau tidak ada kejahatan, tidak akan ada kebaikan. Dan kalau kebaikan saja bukan hidup, namanya kejahatan saja juga bukan hidup. Harus dua-duanya imbang. Itu sama, kalau nggak ada orang jelek, orang ganteng juga nggak ada. Adanya orang jelek itu kan karena yang lain ganteng, dan adanya orang ganteng, yang lain jelek. Maka terima kasihlah pada yang jelek. Loh iya, karena ada orang jelek lah maka kamu disebut ganteng. Kalau nggak ada orang jelek, semua ganteng, nggak ada atribut ganteng, itu sepodo manusia gitu aja kan. Kayak kamu lihat kucing apa lihat kambing itu loh kan, semua sak level. Kamu kan nggak bisa, wah ini kucing ganteng, ini kucing jelek, kan nggak ada. Kamu anggap sama aja kan. Hidup juga begitu. Kalau bagus semua,
tidak ada jeleknya, ya bagus itu tidak ada nilainya, dia tidak ada. Kalau hidup ini adanya cuma jujur, nggak ada bohong, ya jujurnya ketika nggak ada bohong, jujur otomatis hilang. Logikanya kan begitu. Jadi itu kelanjutan dari kebebasan tadi. Nah, kok kenapa sih Allah ngasih pilihan yang bertentangan kayak gitu? Loh, itu identitas gitu loh. Kalau orang sedunia sudah Muslim, ya mungkin Islam nggak ada, ya sudah otomatis orang yang mesti Islam. Kenapa ada kategori Muslim, mukmin, ada yang kafir? Itu ya karena kalau nggak ada yang kafir, ya berarti mukmin semua. Dan kalau sudah mukmin semua, nggak perlu disebut identitas. Ya sepeda begitu manusia, berarti dia mukmin. Tapi karena ada beda tadi, maka ya harus ada kejahatan, harus ada kejelekan. Terus selanjutnya ini jawabannya Asy'ariyah. Imam Asy'ari, katanya Imam Asy'ari, Tuhan itu tidak bisa diwajib-wajibkan. Suka-suka Tuhan dong. Yang dia, karena dia maha kuasa, maka suka-suka dia. Mau bikin bencana kayak, mau bikin banjir kayak, mau bikin orang sengsara semua kayak, emangnya kita bisa ngelawan? Level kita beda sama Tuhan. Gitu loh. Kalau Asy'ari kan gitu. Meskipun kamu rajin sholat tahajud, besok dimasukkan neraka, emangnya kita bisa protes? Kan nggak bisa. Suka-suka Allah. Kamu yang rajin tahajud dimasukin neraka, anjing yang cuma nunggu Ashabul Kahfi di depan gua masuk surga. Loh, itu suka-suka Tuhan. Kamu komplain ya nggak bisa. Yang kamu kalah level, ya kan? Misalnya kamu komplain, ya Allah, saya dulu rajin tahajud dulu. Ya suka-suka aku mau masukin neraka. Mau protes. Ya kan? Itu kan kayak kamu merasa pintar sama dosennya dikasih nilai jelek. Komplain kan? Loh, ya suka-suka saya. Saya bisa bikin 1001 bukti bahwa kamu jelek. Wong maha kuasa kok. Ya kan? Jadi Tuhan itu kayak gitu. Dia bisa nyari, beneran, kamu tahajudnya kan gak ikhlas. Ikhlas Tuhan. Tapi kan karena terpaksa. Enggak, tapi dulu kamu pernah nyakiti orang tau. Kapan ya? Ya mungkin pernah. Itu alasannya. Wis ketemu. Dia ngerti segalanya mah kuasa. Ya lama-lama ya ketemu. Wis piyen yang kita manusia biasa. Jadi katanya Asy'ari, Allah gugat Tuhan apa ya bisa. Kita levelnya beda sama dia. Nah, terus lah kalau bencana alam gimana? Katanya orang-orang ateis kan bencana alam, ya kalau moral pilihan lah, kebebasan. Kalau bencana alam gimana? Ada beberapa jawaban yang bisa diberikan. Yang pertama, bencana alam semesta dan seisinya ini kan dedikasinya untuk manusia. Dan bencana alam itu salah satu media menuju kesempurnaan moral. Dengan bencana alam akan kelihatan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang imannya setengah-setengah, siapa yang gara-gara bencana alam terus tidak percaya Tuhan. Ini jawaban kalam. Bencana alam itu ujian, katanya itu bagi yang mau naik kelas. Tapi sebenarnya ujian untuk kesempurnaannya iman. Kamu hari ini yang tidak diuji, yang tidak mengalami bencana apapun, dengan gagahnya bilang, saya pasrah, ridho semua takdirnya Allah. Ya karena hidupmu pas enak. Dan itu akan terbukti begitu hidupmu gak enak, masihkah kamu bilang gitu? Atau kamu merengek-rengek pada Allah? Ya Allah, kok tega sekali, salahku apa, astagfirullah, kan selalu begitu. Kamu tidak gagah lagi bilang saya ridho ya Allah, diapain aja. Ya ketika itu enak. Itu makanya disebut bencana alam itu salah satu media untuk kesempurnaan moral. Karena orang itu kalau nggak diuji, itu biasanya ya kalau seneng gagahnya luar biasa, kalau lagi sumpek kusuknya luar biasa. Kamu doa serius kan waktu-waktu mendekati ujian, waktu-waktu ya kan? Di luar itu santai aja, ini masih kuliah awal Pak Besok kalau mau ujian baru saya tahajud Pak, puasa Senin Kamis, kan selalu begitu. Di
diuji beneran baru kelihatan ketangguhan moralmu. Terus yang kedua, dia moral warning. Jadi moral warning itu semacam pelajaran. Begitu kamu lihat tsunami atau kayak kemarin lihat badai dan kren jatuh menjatuhi jamaah haji, tiba-tiba kan kamu dekat lagi sama Allah. Astagfirullah, ya, hidup ini kita serba tidak berdaya. Baru kan kena moral warning kan. Makanya kalau dalam apa begitu banyak sekali yang rusak-rusak, banyak orang lupa, kadang-kadang sama Allah dikasih moral warning. Coba deh dikasih gini, kamu bisa ingat Allah enggak? Itu jawaban kalam lagi-lagi. Terus yang ketiga, ya biasa, hukuman, mengapokkan biar kamu melakukan turning point. Ya kan? Selama ini kamu lupa, selama ini kamu sakarepmu sendiri, digoyang sedikit biar turning point, biar kembali ke jangan-jangan kamu sudah melenceng nih. Kan gitu. Itu 3 bahasa ilmiah dari yang pertama ujian, yang kedua peringatan, yang ketiga hukuman. Jadi bencana alam bisa punya 3 makna. Terus yang ketiga, demi keseimbangan. Hidup ini kan butuh ketertiban. Dan untuk tertib secara total, jangan dilihat bencana kecil yang satu itu, tapi lihatnya secara gambar besar. Kemarin sebelum Ramadan saya kasih analogi main catur. Main catur itu untuk kamu bisa menang, ya kadang-kadang pionnya dikorbankan, kadang-kadang bentengnya harus dimakan, kadang-kadang kudanya juga harus hilang semua, tapi akhirnya menang. Jadi kalau kamu jangan boleh ada yang dimakan ya, jangan boleh serai iso menang, tetap malah habis semua kamu. Semuanya terbit tapi rojone kepangan, ya wassalam juga. Jadi strategi itu kan gitu. Nah hidup juga kadang-kadang yang sini harus kacau dulu, karena setelah ini kacau akan lahir keseimbangan. Dan yang bisa melihat holistik kayak gitu ya, kalau manusia mungkin terbatas. Allah yang ngerti mana yang dibikin chaos. Sebelum manusia datang kan dibikin chaos luar biasa. Misalnya hujan meteor, misalnya banjir besar, misalnya musnahnya dinosaurus. Chaos sampai dinosaurusnya habis, baru manusia muncul. Manusia modern yang cerdas. Seandainya kita hidup bareng dinosaurus, setiap hari kita main film Jurassic Park. Iya kan, dikejar-kejar, lari, kan mesti gitu akhirnya. Iya. Jadi dalam konteks besar ini sebenarnya untuk demi ketertiban. Cuma ya memang harus ada yang chaos dulu sebagian. Atau bencana alam itu kadang-kadang yaitu konsekuensinya sunatullah. Ini perannya manusia kadang main. Termasuk tiba-tiba kenapa ada banjir? Ya karena manusia yang merusak keseimbangannya. Dulu nggak ada, sekarang ada. Bahkan ada teori baru termasuk gempa. Belum lagi kalau disambungkan dengan teori baru tentang psikokinetik, tentang yang hubungannya jiwa dengan alam. Tidak sekedar merusak, semakin keruh jiwanya manusia, keseimbangan alam juga semakin kacau. Itu kan bukti misalnya air. Air itu kalau dideketin orang ngaji, kristalnya berubah. Dideketin orang nyanyi lagu rock, kristalnya berubah. Jadi ada pengaruh. Beberapa penelitian terbaru kan gitu. Pengaruh semangka yang dibacakan ayat suci Al-Quran dan semangka yang dibacakan atau disetelkan lagu campur sari misalnya. Kan sekarang gitu penelitian-penelitian itu kan. Ternyata yang dibacakan Al-Quran lebih seger, yang dikasih lagu campur sari lebih nggak seger dan seterusnya. Itu kan bisa diteliti hari ini yang semacam itu. Kenapa? Jiwa manusia ada pengaruhnya.
Itu yang bikin kiai-kiai zaman dulu kan, kalau ada orang sakit dibacain Fatihah aja, ditiup. Karena auranya Pak Yai mungkin bisa masuk ke air, mempengaruhi kristalnya. Kalau kita yo maca Fatihah ping 1000 yo ora iso. Karena aura kita sudah aura yang aurat lah pokoknya. Pikiranmu kan selalu tentang aurat itu, jadi ora iso. Jadi airnya itu kristalnya bentuknya aurat-aurat nanti terus, jadi tidak bisa menyembuhkan. Oke, jadi apakah adanya kejahatan membuktikan tidak ada Tuhan? Dalam banyak kasus ternyata justru menunjukkan Tuhan ada. Disitulah Tuhan intervensi dan bermain. Ya kan? Disitulah Tuhan ikut cawe-cawe dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan cuek, ya bencana alam mungkin ada, tapi ya karena sunatullah. Tapi kadang-kadang tidak terduga, tidak terdeteksi. Tiba-tiba di Jogja gempa, pusatnya Bantul, dan bukan laut tapi sungai. Nah itu kan tidak terduga. Nah di situ Allah bermain, di situ Tuhan bermain. Jadi justru ada banyak kejahatan membuktikan bahwa Tuhan intervensi. Moralitas, apakah moralitas itu bukan dari Tuhan? Ya saya bilang tadi, katanya orang ateis, enggak sih, moralitas itu bikinan manusia kok, relatif, dia enggak absolut. Hukum moral itu bisa senantiasa berubah. Orang bisa bikin hukum moral sendiri. Manusia bisa menciptakan nilai dan norma sendiri. Enggak ada mana objektif. Orang bikin sendiri. Baik di sana enggak mesti baik di sini. Itu kan kecenderungan postmodern kan begitu, relativitas, relativisme moral. Kita lihat jawaban. Kalau ini nggak perlu tak jelaskan, sudah bolak-balik dijelaskan. Kita lihat saja jawabannya apa. Ya, moral itu selalu relatif. Oke lah, kita nggak pernah sepakat, nggak pernah rundingan tentang nilai moral. Tapi kenapa begitu ngomong moral dan tidak bermoral kita sama? Kita tidak pernah bikin kesepakatan bahwa maling itu jelek, tapi otomatis masing-masing kita akan ngomong maling itu jelek, mukuli orang tanpa alasan itu jelek, merampok itu jelek, memperkosa itu jelek, kecuali suka sama suka. Kalau suka sama suka nggak jadi memperkosa. Jadi ternyata sama. Berarti apa? Ada dorongan nilai, ada dorongan moral, ada kesadaran moral yang sama. Padahal kita nggak pernah rundingan. Itu berarti apa? Ada sesuatu yang bikin ini ada dalam diri masing-masing kita. Itu yang oleh Immanuel Kant disebut moral consciousness. Ada loh Pak orang yang bilang maling itu boleh, ya pikirannya baru sedang keruh mungkin. Nggak iso. Orang normal akan bilang maling itu jelek. Dalam sepak bola Pak, maling bolanya kan tidak apa-apa Pak. Itu sing waras ngalah kalau ada yang jawab gitu. Jadi secara normal maling itu jelek, memperkosa itu jelek, membunuh orang itu jelek. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sumbernya. Kalau setiap orang mikirnya beda-beda, tidak akan ada hukum, tidak akan ada undang-undang. Buktinya ada hukum, buktinya ada undang-undang. Berarti kita punya dorongan moral yang sama. Buktinya kita bisa menyepakati hal yang sama, yang diverbalkan jadi hukum, jadi undang-undang, jadi norma sosial yang disepakati bersama. Tiba-tiba Pak RT bilang apel maksimal sampai jam 10 malam. Dan kamu setuju itu, habis kecilmu juga setuju karena kamu tahu apel kalau sampai tengah malam apalagi pagi hari itu jelek. Ya kan? Jadi nggak harus kamu debat sama Pak RT. Dorongan moralnya ternyata sama. Itu menunjukkan ada sumber moral. Sumber moral yang sama pasti bukan manusia, karena buktinya manusia tadi bisa beda-beda, bisa subjektif. Nah, maka justru adanya kesadaran moral menunjukkan adanya Tuhan. Meskipun katanya orang ateis, moralitas itu bukan bukti Tuhan, karena moralitas itu relatif dan subjektif.
Tapi ternyata ada bagian tertentu dari moralitas yang itu tidak subjektif dan tidak relatif. Orang bisa beda-beda tentang dasar negara, tapi kan dalam moralitas orang kebanyakan sama, membahasakannya aja beda. Rukun itu di seluruh dunia diakui sebagai baik, ya kan? Jujur itu di seluruh dunia diakui sebagai baik. Nah, itu berarti ada kesadaran moral yang sama, dan itu sumbernya pasti bukan manusia. Kalau manusia yang bikin mungkin sesuai kepentingannya sendiri-sendiri, tapi ternyata isinya sama. Berarti Tuhan pasti ada, dialah sumber moralitas. Oke. Terakhir, ini yang sering, ateisme itu anti agama, anti Tuhan, dan bagi mereka dia bukan agama. Coba kita lihat ya. Kata mereka agama itu dipercaya secara membuta, tidak ada buktinya, kemudian basisnya kepercayaan. Kalau ateisme kebalikannya, ada buktinya, Tuhan itu nggak ada, dan semuanya berdasarkan naturalisme, berdasarkan alam semesta ada hukumnya. Jadi mereka anti Tuhan, anti agama. Padahal kalau disimpulkan dari awal sampai akhir tadi, ternyata sama saja. Ateisme itu juga dalam tanda petik sejenis agama. Apa sih agama itu? Coba dibuka kamus ya. Agama itu seperangkat kepercayaan dan perilaku yang disepakati oleh sekelompok orang tertentu. Ateisme kan begitu. Ada yang dia percaya, ada perilaku tertentu, keyakinan tertentu, dan ada komunitasnya. Jadi kalau mereka anti agama, sebenarnya ya tidak juga. Itu mungkin sejenis agama yang baru. Kebanyakan alirannya ateis itu sekuler humanisme. Sekuler humanisme itu, sekuler berarti sekuler, agama itu urusan yang jauh. Kita nggak usah mikir urusan agama. Humanisme itu yang diperjuangkan kan kemanusiaan. Modernisme yang coraknya antroposentris, basisnya adalah manusia. Apa-apa yang ukur harus manusia, pertimbangannya manusia, dengan alat utamanya rasio. Dan kalau lihat ya dari KUHP-nya Amerika, sekular humanisme itu dianggap sebagai agama, tapi agama yang non-teistik, agama yang bukan Tuhan. Atau kalau teman-teman coba dicek manifesto humanisme awal-awal abad modern, itu mereka juga menyebut agama kami adalah sekular humanisme. Jadi ateis itu sebenarnya sejenis agama juga. Kenapa sih saya sebut dia sejenis agama? Tidak mungkin orang tidak religi. Religi bahasa Indonesianya agama. Dari kata-kata religare, keterikatan. Siapapun orangnya dia butuh sandaran. Mikir aja kan tadi butuh asumsi, butuh pijakan awal untuk disandari. Minggu lalu saya bilang manusia itu serba tidak pasti, serba tidak berdaya, serba langka. Karena itu dia sadar atau tidak selalu butuh sandaran. Boleh tidak percaya Tuhan, tapi pasti nanti mempertuhankan sesuatu sebagai sandaran dirinya. Paling apa sih ya, mempertuhankan pikirannya sendiri. Jadi religare, religare itu artinya keterikatan. Makanya ayat surat favorit di Al-Quran yang dianjurkan sering-sering dibaca dan dihayati itu kan Al-Ikhlas, Allahus Somad. Itu maksudnya apa? Satu-satunya keterikatan kita, sandaran kita harusnya cuma Allah, jangan yang lain. Itu wanti-wanti, karena banyak nanti dalam hidup kita yang kita pertuhankan selain Allah. Makanya nyawanya Islam itu tauhid.
Tauhid itu ya definisinya tidak harus mengesakan Allah, karena kamu esakan atau tidak Allah itu esa. Tapi pertama-tama tauhid itu menomorsatukan Allah dalam hidupmu. Apapun yang terjadi sandarannya harus Allah, daripada kamu capek-capek nyari sandaran yang lain, pikiranmu sendiri, hartamu atau apamu. Jadi jangan mau bersandar pada apapun selain Allah. Itu kan perintah utamanya tauhid. Kalau ada orang yang ateis, anti agama, itu kan bukan berarti dia tidak punya Tuhan, tapi dia punya Tuhan yang lain, dalam tanda petik. Dia pasti punya sandaran, andalan dia sendiri. Mungkin sains, mungkin pikirannya sendiri, mungkin materi, dan lain sejenisnya. Oke. Itu argumen tadi. Baliannya argumennya mereka. Kalau orang ateis kan argumennya bukti tentang Tuhan itu nggak ada, berarti adanya Tuhan tanpa bukti. Atau dibalik, karena Tuhan itu tidak ada buktinya, berarti Tuhan tidak ada. Kalau argumen itu dipakai, kamu boleh bilang aku tidak percaya pada ateis, berarti ateis itu tidak ada. Karena bagi mereka, aku tidak percaya Tuhan, maka Tuhan itu nggak ada. Kan gitu ringkesnya. Nah begitu kalau saya nggak percaya ateis, berarti ateis itu nggak ada. Itu kalau pakai argumen mereka sendiri. Kalau yang suka argumennya ateis, ya tak tempelkan di bawah itu. Jargonnya orang ateis itu, there is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Itu Richard Dawkins dan kawan-kawan, jargonnya kan itu. Sangat mungkin Tuhan itu nggak ada, jadi sekarang nggak perlu takut-takut, nikmati ada hidupmu. Itu katanya mereka. Jadi monggo. Apa tidak bisa kita menikmati hidup sambil punya Tuhan? Nah, kamu jawab sendiri. Kalau kamu bilang nggak bisa, persis yang tak bilang di awal ngaji tadi, jangan-jangan agama masih beban bagimu. Kalau masih beban, itu berarti belum kena ketujuannya Allah mengirimkan Rasul, ngasih kitab suci. Yang dikirimi kitab suci sama Rasul kan untuk memudahkan hidup, biar kamu lebih cepat nyampe ke tujuannya. Kalau masih jadi beban, nah itu berarti ada yang salah dari penghayatan kebertuhananmu. Kalau begitu dengar adzan kamu mengeluh, sudah isya lagi, baru nongkrong, itu alamat sudah berarti agama masih sangat beban. Enak-enaknya tidur kok ribut adzan subuh, mengganggu aja, itu berarti agama masih beban. Puasa juga begitu, ke masjid juga begitu. Boleh tidak ke masjid tapi jangan mengeluh. Boleh kamu izin tidak puasa, mungkin halangan, tapi jangan mengeluh. Mengeluh berarti ciri-ciri kamu komplain, protes, dan agama jadi beban dalam hidupmu. Nanti orang ateisnya ketawa terbahak-bahak. Nah bener kan, sudah tak bilang bahwa agama itu cuma bikin repot. Ternyata kita juga sering direpotkan oleh agama itu. Kalau teman-teman masih begitu, ya berarti tuduhannya mereka benar. Kalau agama bikin kita ngelokro, lemes, atau bikin kita kecanduan sehingga tidak berani fight, atau agama jadi pelarian dari hidup kita sehari-hari, berarti benar Karl Marx, benar Nietzsche, benar Freud. Untuk mereka kita tunjukkan bahwa mereka tidak benar, ya beragamanya harus diluruskan. Oke, itu masih ada nggak ya? Alhamdulillah sudah habis. Semoga paling tidak kita punya amunisi ya untuk kalau ada pikiran-pikiran yang anti Tuhan. Yo ini yang saya sampaikan, bantahan-bantahan ini yo bisa diperdebatkan lagi lebih panjang. Tapi kan paling tidak diskusinya lebih panjang, kita punya argumen untuk berdebat, untuk membahas lebih panjang. Minggu depan sekali lagi kita masih ada di area Tuhan. Cuma kalau selama ini kita ngomong Tuhan yang ideal, kita coba ngomong Tuhan yang historis. Kita ketemu dengan Karen Armstrong di History of God. Nggak tahu besok isinya apa, karena bukunya tebel, bisa metu-metune ya. Karena bukunya, isu yang diangkat banyak sekali, meskipun hanya tentang 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke, saya kira itu.
Ketemu lagi Rebu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.